Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kalian semua tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Oke, kita mulai kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya membahas mengenai apa? Mengenai sejarah perkembangan sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi. Terima kasih. Sejarah perkembangan sosiologi. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai tokoh sosiologi beserta teorinya. Ini akan saya share screen. Oke. Materi kita kali ini adalah tokoh dan teori sosiologi. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discover learning, peserta didik mampu menganalisis teori dari tokoh sosiologi dengan benar. Jangan lupa juga untuk mengisi link absensi yang sudah saya bagikan di WA group kalian. Oke, saya akan mulai dengan persepsi dulu ya. Ini ada dua gambar fenomena gerhana bulan. Ada yang tahu mungkin maksudnya ini seperti apa? Gambar kiri dan gambar kanan? Ya, gimana? Secara tradisional mempercayai bahwa ada seorang raksasa atau buta yang makan bulan, kemudian pura-pura masyarakat keluar rumah dengan memakai ledeng. Ini kalau kita bandingkan, kalau gambar kiri itu pada masyarakat apa ya? Masyarakat tradisional. Ya, kalau yang gambar kanan? Secara ilmiah, cahaya matahari tertutupi oleh bumi. Kemudian cahaya tersebut tidak sampai ke bulan dan bulan menjadi gelap. Ya, berarti kalau jelaskan itu pada masyarakat apa, bisa menjelaskan seperti itu? Masyarakat tradisional atau masyarakat modern ya? Itu termasuk masyarakat modern, Pak. Oke, ini gambar ini akan mengawali kita untuk belajar mengenai teori sosiologi menurut Agus Comte. Oke, kita akan bahas. Pertama yang kita bahas adalah tokoh Agus Comte. Comte dikenal sebagai bapak sosiologi. Ya, sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya juga ya. Salah satu sumbangan Comte dalam ilmu sosiologi yang paling terkenal adalah hukum 3 tingkatan, yaitu teologis, metafisik, dan positifis. Apa saja penjelasannya kita ikuti. Kemudian tokoh siapa lagi yang kita pelajari? Ada Emil Durkheim, Herbert Spencer, Max Weber, dan Karl Marx. Ya, bagaimana teorinya? Oke, nanti kalian bisa menonton video melalui link YouTube saya bagikan di WA group. Oke, kemudian selanjutnya nanti kalian kerjakan tabel ini, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 4 kelompok. Nanti semua mengerjakan tabel ini, ada tokoh sosiologi, pokok pikiran, sama contohnya. Kemudian presentasinya nanti kelompok 1, nomor 1 yaitu Karl Marx, yang kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4. Oke. Jadi nanti teksnya seperti itu. Nanti setelah ada diskusi bersama kelompok kalian, kelompoknya sama dengan kelompok yang kemarin, silakan diskusi di WA grup kelompok kalian masing-masing. Nanti setelah selesai ada diskusi, kita kembali lagi ke Google Meet untuk presentasi dan tanya jawab. Oke, silakan Anda kerjakan. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, kita kembali lagi ke Google Meet setelah tadi kalian sudah seru diskusi di grup WA kalian, dan saya amati dari satu persatu grup tidak ada yang mengalami masalah dan semua bisa ikut diskusi. Oke, sekarang saatnya kita presentasi. Kelompok 1 dulu, silakan bisa presentasi, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebutkan Nama dari namanya. penjelasan silakan dari kelompok 1. Ya, silakan. Teori dari Emil Durkheim, teori dari cerita, menerangkan bahwa masyarakat modern tidak diikat oleh kesamaan antara orang-orang yang melakukan pekerjaan sama.
Akan tetapi pemberdayaan gejala yang mengikat masyarakat dengan memaksa mereka agar tergantung satu sama lain. Contoh teori Emile Durkheim adalah kegalauan masyarakat modern fungsi ekonomi kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika dalam kehidupan ekonomi mengalami suatu fluktuasi yang keras dalam ini mempengaruhi bagian lain dari sistem tersebut, seperti politik, kemudian sistem keluarga, dan kemudian menyebabkan dalam struktur keagamaan dan akhirnya mempengaruhi sistem keseluruhannya. Keadaan patologis tersebut akan mengatasi dengan sendiri yang mengakibatkan keadaan normal atau suatu sistem yang seimbang. Yang fakta sosialnya dijelaskan. Fakta sosial adalah setiap cara bertindak yang telah berlaku ataupun tidak yang dapat melakukan pemaksaan dari luar terhadap individu. Contoh fakta sosial, perilaku seseorang dipengaruhi oleh nilai. Oke, yang mau ditanyakan silakan. Nama Denis Setiawan, nomor absen 7. Jelaskan dua tipe fakta sosial. Silakan dijelaskan. Kelompok 1. Dua tipe fakta sosial. Satu, fakta sosial material. Fakta sosial material lebih mudah dipahami karena bisa diamati. Seringkali mengekspresikan kekuatan moral yang lebih besar dan kota yang sama-sama berada di luar individu dan memaksa mereka. Dua, fakta sosial non material. Durkheim mengakui bahwa fakta sosial non material memiliki batasan tertentu. Ia ada dalam pikiran individu, akan tetapi dia yakin bahwa ketika orang mulai berinteraksi secara sempurna, maka interaksi itu akan mematuhi hukumannya sendiri. Oke, cukup. Sekarang ke kelompok 2, silakan presentasi. Oke, setelah tadi semua presentasi yang cukup seru dan ada juga tanya jawab, sekarang saya akan berikan penguatan ya. Penguatan sekaligus menyimpulkan dari hasil diskusi kalian. Pertama, pendapat Emile Durkheim. Tokoh Emile Durkheim, sumbangan terbesar Emile Durkheim bagi ilmu sosiologi yaitu konsepnya tentang fakta sosial. Menurutnya, fakta sosial adalah setiap cara bertindak yang telah baku ataupun tidak yang dapat melakukan pemaksaan dari luar terhadap individu. Contohnya, norma yang ada di dalam masyarakat menjadi pedoman bagi individu untuk berperilaku. Oke, demikian penjelasannya. Kemudian di sesi akhir ya, kita coba merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar meskipun tadi ada sedikit kendala mengenai jaringan, tapi kita masih bisa tetap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan dengan baik ya. Untuk itu nanti kalian di akhir bisa mengerjakan evaluasi soal pilihan ganda yang nanti akan saya bagikan linknya di WA grup kalian. Seperti biasa ada 10 soal pilihan ganda dan harapan saya nanti semakin meningkat dibandingkan hasil di pertemuan waktu lalu. Oke, saatnya kita ke kesimpulan. Silakan, ada yang bisa mau menyimpulkan? Nama Afani Setiabudi, nomor absen 1 dari kelas 10 dan 1. Ya. Kesimpulannya, teori utamanya ialah hukum paham atau positifisme. Emile Durkheim, teori utamanya ialah fakta sosial. Tokoh Herbert Spencer, teori utamanya ialah evolusi sosial. Max Weber, teori utamanya tindakan sosial. Dan Karl Marx, teori utamanya ialah kelas sosial. Terima kasih. Oke, sebelum kita tutup pertemuan pada kali ini, kita tutup dulu kegiatan kita dengan doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.